Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak henti-hentinya kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan utamanya kita disampaikan pada bulan Ramadan yang harapannya pada bulan ini kita mencapai apa yang Allah inginkan dan kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada manusia biasa yang menjadi luar biasa karena kebiasaannya. Dialah uswatun hasanah, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin semua kita sudah hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di dalamnya Allah memberikan kewajiban berpuasa kepada kita untuk menginginkan atau untuk menghimbau kepada kita untuk kita menjadi bertakwa. Dan bukan main-main, ternyata Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat kita menjadi takwa, banyak fasilitas yang Allah berikan kepada kita melalui bulan suci Ramadan ini. Pintu surga Allah bukakan seluas-luasnya. Pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Para syaitan dibelenggu. Kemudian dan di setiap malam di bulan Ramadan kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka. Yang dalam ininya walillahi uttaqu minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka. Wazalika kullalailah, dan itu berlangsung setiap malam di malam bulan suci Ramadan. Dan kemudian pada bulan ini juga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Ar-Rayyan. Dan kemudian pada klimaksnya nanti Allah berikan kepada kita satu malam yang lebih baik ketika kita melaksanakan ibadah dari 1000 bulan. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, maka hendaknya dari hal-hal di atas supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada kita, mari yang pertama kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Allah sampaikan dalam Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 58, qul bifadlillah birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Dan katakanlah Muhammad bahwa karunia Allah dan rahmatnya itu, dengan itu harusnya hendaknya mereka dapat bergembira karena karunia Allah dan rahmatnya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka dalam hal ini Ramadan datang dan hendaknya kita bergembira. Dan kita belajar dari saudara kita tercinta, dari saudara kita di Palestina yang tak henti-hentinya ujian datang. Yang saya katakan bahwa mereka adalah generasi terbaik saat ini yang sudah juga lulus ujian insya Allah. Mereka dari ujian kehilangan, ujian kelaparan, ujian kemiskinan, ujian penderitaan, dan sebagainya, mereka tidak pernah mengeluh. Bahkan syahid yang mereka harapkan. Dan ternyata ketika malam Ramadan kemarin, di gelapnya daerah tersebut tidak ada listrik dan sebagainya,
mereka berkumpul dalam sebuah lingkaran-lingkaran yang masih anak-anak, yang masih muda, yang tua, berkumpul semuanya kemudian menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sama-sama melafazkan tala'ul badru alaina dan seterusnya, menyambut dengan riang gembira. Dan saya yakin kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak ada apa-apanya. Mereka tetap melaksanakan Isya dan Tarawih dengan gelapnya daerah tersebut. Tidak bisa merasakan ya dinginnya AC, kemudian lembutnya sejadah-sejadah, tapi mereka tetap khusyuk insya Allah. Dan maka patut kita bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mari hendaknya mumpung masih di awal, kita mulai dengan semua yang baik. Kita bersihkan hati kita, kita buat evaluasi setiap hari kita, bagaimana kita sudah melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita sudah melakukan sholat wajib kita, sunnah-sunnah kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, itu semakin baik dan semakin baik setiap harinya. Dan pula kita mampu menahan amarah kita dan kemudian menahan diri kita untuk tidak gibah kepada orang. Pokoknya di momen awal Ramadan ini, mari kita jaga hati kita dan kemudian kita tata niat kita. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa membersihkan hati kita, sehingganya hidayah akan mudah datang kepada diri kita dan kemudian kita akan mudah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang hendaknya di awal, mumpung masih di awal Ramadan, adalah mari perbanyak doa. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk masyarakat kita, dan doa untuk seluruh kaum muslimin agar Allah berkahi pada bulan ini, agar Allah berikan ampunan pada bulan ini, yang sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan kemudian itu yang selalu kita perbanyak. Dan kemudian yang kedua kalinya doa untuk saudara kita di Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansurna mujahidin wal muslimin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Sehingganya kalaupun kita belum mampu banyak memberikan donasi berupa harta atau bahkan diri kita ke sana, paling tidak doa terbaik kita sampai ke sana, dan kemudian doa kita menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita di sana. Apa daya kita yang tidak mampu membantu. Kemudian keberpihakan kita terhadap pembelaan bagaimana bisa merebut Al-Aqsa kembali. Pembelaan kita terhadap bagaimana cintanya kita kepada Masjid Al-Aqsa itu tersebut. Maka hendaknya dan kemudian perbanyak doa-doa tersebut, dan kemudian kita minta diistiqomahkan sampai tidak hanya pada bulan Ramadan kita baik, tapi juga berefek terhadap bulan-bulan setelah bulan Ramadan, yang mana diri kita selalu kita tata dengan baik dan kemudian menjadi pribadi yang baik. Kemudian kita ciptakan keluarga yang baik, lingkungan yang baik, dan kemudian Allah berikan hadiah kepada kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mungkin ada beberapa kalimat, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Nah, itulah manusia. Seburuk-buruknya manusia, saya yakin pasti masih ada baiknya. Dan kemudian sebaik-baiknya manusia juga terdapat buruknya. Maka mari kita buang yang keruh, kemudian kita ambil yang jernih. Sebagaimana mari kita temukan kebaikan-kebaikan orang
Dan kemudian kita cari keburukan kita pada apa yang kita sudah perbuat, maka kita akan temukan akhlak dan kemudian kita akan temukan keikhlasan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.